Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Zulfa Magdalena. Beliau adalah pakar pendidikan. Beliau adalah pembicara, penggiat penelitian ilmiah, kemudian sebagai fasilitator, fasilitator Ibu lah, madrasah, Fasilitator provinsi, provinsi, kepala madrasah. kepala madrasah. Ya. Untuk wawancara pada malam ini mengenai LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Jadi menyambung daripada pertanyaan-pertanyaan minggu lalu kan untuk permasalahannya penyebab faktornya. Nah, lalu untuk yang kali ini diambil dari 6 itu diambil 2. Yang ada 2 untuk mencari solusinya. Jadi di sini Ulun mengambil motivasi belajar siswa dan optimalkan model-model pembelajaran kreatif yang berbasis untuk karakteristik materi yang cocok untuk materi. Langsung saja Ibu pertanyaannya. Yang pertama, solusi atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu apa Bu? Pertama, selamat malam, selamat bermalam Jumat ya. Kita malam ini luar biasa Ibu Maira ya. Dalam mengerjakan PPG Dalajab ini memang luar biasa nih Ibu Maira. Ini memang benar-benar mewawancarai dan juga mencari data yang valid ya. Pertama nih selamat, mudah-mudahan lulus ya nanti ya PPG Dalajabnya. Pertama Ibu terima kasih banyak nih diberikan kepercayaan lagi untuk mencoba mencarikan solusi ya tentang beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dari yang diambil oleh Ibu Maira ya. Tadi yang pertama ditanyakan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Ibu lihat juga di sana itu karena pertama gurunya kurang kreatif dalam pembelajaran ya Ibu Maira ya. Permasalahannya itu dan juga diminta model-model pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran yang kreatif inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar ya. Ibu Maira gitu ya kira-kira. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu yang maksud kreatif inovatif itu. Karena kalau kita paham kreatif apa, inovatif itu apa, nanti kita bisa mencari model yang pas. Yang banyak ini mengatakan bahwa metode atau model yang saya gunakan ini kreatif inovatif, tetapi belum tahu makna dari kreatif dan inovatif itu sendiri. Ini secara garis besarnya aja ya, kan macam-macam pengertian ya kreatif inovatif. Tetapi secara umum, kalau yang namanya kreatif itu adalah bagaimana seorang guru itu mengembangkan ide-idenya dan menemukan cara baru. Jadi kalau diibaratkan itu kalau kreatif cara baru dalam pembelajaran dia dari permasalahan itu dia menemukan ide-idenya dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi kalau diibaratkan kreatifnya seorang guru itu adalah daya ciptanya untuk menemukan model-modelnya itu. Sedangkan kalau yang namanya inovatif ini adalah kemampuan dari guru itu untuk menerapkan solusi dari kreativitas dia itu tadi untuk kira-kira menemukan dalam penyelesaian masalah dan bagaimana penyelesaiannya, atau kalau dibahasakan itu adalah kreasi baru. Jadi kalau kreatif itu namanya adalah daya cipta, sedangkan kalau inovatif itu adalah kreasi baru. Nah, jadi tadi kan berhubungan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini supaya yang berhubungan dengan kimia juga, dan karena gurunya ini kurang kreatif dalam pembelajaran. Ya, gitu ya. Sebenarnya banyak
model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan agar anak-anak itu bisa termotivasi dalam belajar. Tapi sebelum itu kita juga harus mengenal karakteristik dari pembelajaran kimia. Tetapi ini ini pertanyaan kedua ya mengenai Ya, Bu. karakteristiknya ya. Ya. Jadi ini Ibu yang pertanyaan pertama ini akan menggambarkan secara singkat ya model-model apa kira-kira yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama sebenarnya yang bisa kita laksanakan itu sebenarnya mudah aja ya. Banyak sebenarnya model-model pembelajaran. Jadi sebenarnya model-model pembelajaran apa saja, baik di kimia, fisika, ataupun mata pelajaran yang lain itu sebenarnya cocok saja. Cocok saja sebenarnya, tapi tergantung bagaimana guru mengolahnya, bagaimana keadaan siswanya, itu dulu. Jadi sebenarnya tidak ada model itu yang kurang baik sebenarnya atau model itu yang hebat, enggak ada. Jadi sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Nah, yang pertama yang bisa kita tawarkan agar anak-anak ini aktif dan juga termotivasi itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual. Kalau model pembelajaran kontekstual ini itu adalah ini agar siswa tidak merasa bosan dengan materi pembelajaran. Karena kan terkadang kan kalau pembelajaran dulu itu kan agak jadul ya, materi ceramah aja. Jadi metode kontekstual ini sebenarnya membuat bagaimana walaupun ada materi, tetapi ini bisa membuat siswa itu tidak bosan dalam belajar kimia. Jadi itu adalah materi kontekstual itu guru memberikan pertanyaan dan kemudian jawaban tuh dilemparkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan oleh siswa. Jadi guru tuh melemparkan pertanyaan kepada siswa. Lalu kan otomatis kan siswanya akan memberikan tanggapan. Nah, dari situ kan akan terjadi interaktif antara guru dan siswa. Dan ini apabila pertanyaan, nah ini memang keperluan, kalau pertanyaan ini berarti kejelian guru untuk membuat pertanyaan yang menarik ya, agar siswa juga tertarik untuk menjawab pertanyaannya itu. Ini akan memotivasi siswa untuk bertanya dan juga aktif. Jadi akhirnya akan ada timbal balik. Nah, itu secara singkat untuk model pembelajaran kontekstual ya, di mana itu akan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Tapi kuncinya adalah pertanyaan guru ini juga harus berbobot dan juga menarik, sehingga siswa akan menjawab dan akan timbul lagi pertanyaan selanjutnya. Yaitu yang pertama. Dan yang kedua, tentulah pelajaran kimia ini tidak terlepas dengan saintifik ya. Dan sekarang saintifik ini bukan hanya digunakan oleh kimia, bukan hanya oleh mapel IPA. Dulu kan saintifik ini hanya materi yang oleh kimia, kan ada praktek ya, ada fisika, ada biologi, yang lainnya enggak. Kalau sekarang enggak, semua mapel pun bisa melaksanakan teknik saintifik ini. Nah, di mana kalau teknik saintifik ini kan model pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan mapel kita, dan ini adalah mode pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini. Nah, ini benar-benar yang kreatif dan inovatif. Tentulah dengan mode pembelajaran saintifik dan ini diharapkan motivasi belajar siswa itu tinggi. Ya, jadi yang kedua itu adalah saintifik. Ini kan metode ilmiah karena memang kimia itu sesuai memang berbasis data ya, ilmiah, nyata gitu. Jadi kalau masalah teknik-tekniknya bagaimana saintifik itu Ibu Maira jelas tahu ya, bagaimana sampai dari metode ilmiah mengumpulkan data, menganalisa sampai membuat menarik kesimpulan dan lain sebagainya. Itu untuk yang kedua ya. Jadi banyak ya, banyak sekali. Cuma
malam ini kita nggak usah terlalu banyak membahas ya yang kira-kira pas aja untuk kimia. Selanjutnya ini walaupun lama tahun apa namanya tahun 1090-an ya, tapi menurut kami ini sebenarnya mode pembelajaran yang menarik ya dari yang dulu yang namanya Paikem. Nah, Ibu Maira jelas tahu ya model pembelajaran Paikem ini. Paikem itu singkatan itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, E-nya itu adalah efektif, dan M-nya menyenangkan. Nah, jadi ini juga salah satu model yang bisa digunakan, tapi ini jarang dipakai orang sebenarnya. Padahal model-model yang kita lakukan sebenarnya juga kombinasi dari ini. Jadi kalau dulu itu pembelajaran itu harus aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi pembelajaran itu yang menyenangkan lah, menggembirakan bagi siswa. Nah, tentulah menggembirakan bagi siswa, motivasi belajarnya juga akan meningkat. Nah, jadi itu ya, itu salah satu metode yang bisa, model yang bisa kita sampaikan lagi. Tentulah lagi yang banyak ini problem solving, ini adalah pembelajaran berbasis masalah ya. Habis itu bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan, lalu guru menjelaskan dari masalah tersebut, lalu mendiskusikan dan dapat jawaban dan solusi untuk pengetahuan baru. Nah, ini juga salah satu yang menarik. Apalagi kalau siswanya yang kurang termotivasi itu karena memang tingkat pengetahuannya itu sebenarnya tinggi sebenarnya. Jadi dia itu sebenarnya orang yang pintar, tetapi pembelajaran guru yang biasa-biasa saja itu tidak meimbangi. Akhirnya dia merasa garing gitu loh. Jadi metode yang tepat bagi orang-orang yang tidak termotivasi karena menganggap dia lebih pintar dari guru ya, atau mungkin dia merasa ilmunya banyak ya, atau dia merasa perlu tantangan ya. Kita buat ini aja, perlu tantangan baru itu sebenarnya model problem solving ini sangat pas. Atau PBL juga pas ya. Dan juga discovery learning. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah belajar secara aktif berdasarkan pengalaman. Jadi guru itu merespon dengan ide-ide yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Jadi ini juga disukai oleh siswa. Jadi anak-anak tuh belajar dari pengalaman, dia berbagi pengalaman dengan teman-temannya dan guru itu memfasilitasi, dan ini juga sangat bagus. Artinya siswa itu terpacu untuk mengemukakan pengalaman-pengalaman baru dia berbagi, dia itu juga, dan yang sering kita pakai lah, dan ini juga bisa kita terapkan yaitu tentang kooperatif. Nah, Ibu sering menggunakan yang kooperatif ini ya. Ibu buat penelitian-penelitian tentang model-model yang Ibu buat itu juga salah satunya ada yang menggunakan model kooperatif ini. Model kooperatif ini adalah interaksi sosial ya, di mana mereka itu berkelompok, saling membantu, saling melengkapi. Jadi apabila dalam satu kelompok ada yang kurang bisa, itu nanti bisa dibantu oleh yang lain. Ini kalau contohnya kooperatif ini tutor sebaya ya, misalnya contohnya model pembelajaran tutor sebaya itu salah satu model pembelajaran kooperatif. Habis itu, nah ini Ibu ada tambahan sedikit ya, tambah sedikit. Ini kan yang sering kita dengar. Nah, sekarang kan sudah zaman berubah nih. Ketika ada masa COVID, di mana guru tidak bisa belajar, tidak bisa mengajar, siswa tidak bisa belajar, dan juga yang ada itu hanya media online. Nah, sekarang ini yang pas sebenarnya ya, yang pas dengan pembelajaran abad 21, dan juga ada kita kan sekarang digitalisasi kan, digitalisasi bagaimana ini yang pas sebenarnya yang bisa kita pakai, dan juga ini juga pas untuk kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi bisa diterapkan ini Ibu Maira ini. Itu adalah pembelajaran hybrid learning, model hybrid learning. Jadi maksudnya hybrid learning ini adalah menggabungkan aspek strategi dalam pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Jadi kita guru tetap mengajar di ruang kelas, tetapi pembelajarannya itu juga diisi dengan
kelas daring, penugasannya secara daring, atau lewat apa namanya, lewat classroom, ada tugas-tugasnya di sana, materinya kita buat di sana, ada penugasannya di sana, ada gamenya juga di sana, ada tentang misalnya kita perlu pertemuan selain hanya tatap muka bisa juga Zoom. Jadi bisa Zoom seperti kita sekarang ini, dan juga di sana kalau tatap mukanya itu kita bisa praktek. Nah, prakteknya itu pun bisa secara virtual dan bisa juga secara tatap muka. Jadi hybrid learning ini, pembelajaran kombinasi ini menurut kami sangat pas, apalagi untuk implementasi kurikulum Merdeka, di mana di sana kan ada apa namanya, ada pembelajaran proyek ya, proyek, dan juga sekarang kan jamnya kan nggak terlalu banyak lagi sekarang kan, dari 3 jam, 1 jamnya untuk proyek, 2 jamnya untuk materi. Nah, kalau guru ini nggak bisa meminit waktu, ini nanti kedodoran. Jadi makanya salah satu pembelajaran yang bisa interaktif, inovatif, dan juga termotivasi karena sesuai dengan masanya, zamannya sekarang adalah hybrid learning. Itu yang bisa Ibu tawarkan untuk pertanyaan nomor 1. Iya. Itu aja Ibu Maira, untuk Banyak mudah-mudahan sekali ya, bisa terjawab ya. Bu. Banyak sekali saran-sarannya untuk model-model pembelajarannya. Baik, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara guru memaksimalkan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi. Nah, sebelum menjawab itu, walaupun kan Ibu Maira kan ingin langsung ke metodenya ya, atau modelnya ya, yang sesuai dengan karakteristik. Tetapi Ibu ingin terkadang kita tuh perlu tahu ini yang memaksimalkan ini. Bagaimana kita memaksimalkan model atau metode atau ide atau kreasi yang menurut kita ini cocok untuk anak-anak. Nah, jadi sebelum itu Ibu Maira, menurut kami kita tuh harus tahu dulu mengidentifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan. Seperti sekarang Ibu Maira, ini kan sekarang Ibu Maira lagi mengidentifikasi masalah dan menganalisis kebutuhan. Makanya dari pertanyaan-pertanyaan dari pakar, dari pengawas dan lain sebagainya, itu Ibu Maira lagi mengidentifikasi. Selanjutnya itu menyusun rancangan inovasi. Nah, setelah ini kan Ibu Maira akan menyusun rancangan inovasi. Jadi kalau nggak bisa langsung kita, oh ini masanya ini langsung abrakadabra, nggak bisa. Langsung wah terapkan ini, di sini kasih langsung terapkan, itu nggak bisa. Mungkin bisa, tapi nggak maksimal. Karena Ibu Mairati inginnya maksimal, tentu harus ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, langkahnya itu adalah harus mengidentifikasi masalah dan menganalisis tadi ya. Yang kedua itu adalah menyusun rancangan, dan yang ketiga mengembangkan rancangan inovasi. Dari 6 pertanyaan mengerucut jadi 2. Dari 2 ini nanti mungkin mengerucut dari 1. Apakah ingin yang model hybrid learning tadi? Apakah model scientific yang sering orang gunakan? Apakah kontekstual atau yang lain nanti kan menjadi. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan uji coba. Nah, itu baru kita uji cobakan. Selanjutnya baru pengendalian dan perbaikan, dan yang terakhir itu adalah implementasi, dan yang ketujuh adalah evaluasi. Dan 7 tahap ini adalah tahapan yang sering kita gunakan untuk penelitian tindakan kelas. Nah, itu jadi siklus 1, siklus 2. Bila tidak berhasil siklus 3 itu sebenarnya adalah tahapan. Cuma kita nggak tahu saja bahwa tahapan secara sederhananya ini. Nah, itu ya. Jadi untuk memaksimalkan, pertama harus tahu tahapannya dulu sampai uji coba. Yang kedua yang karakteristik. Nah, ya sesuai dengan karakteristik ya. Ada macam-macam kan yang model Ibu berikan tadi. Ya. Sekarang Ibu ingin coba menawarkan ini yang apa namanya, yang Ibu tawarkan ini adalah salah satunya itu adalah tentang metode model tadi adalah cooperative learning. Salah satu metodenya ini adalah
Ibu dulu pernah melakukan penelitian membuat, kan kita konfigurasi elektron ya, itu kan metode abstrak ya, metode abstrak gitu loh. Yang sulit digambarkan elektronnya bagaimana, disusun lagi elektronnya itu. Ada kulit-kulitnya, ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, habis itu ada lagi subkulitnya. Dari subkulit lagi ada bilangan hajimutnya. Itu gimana? Itu kan sulit gitu loh. Jadi untuk itulah guru itu harus kreatif, inovatif tadi. Salah satunya tadi, apabila metode abstrak, kita cobakan itu dibawa ke kehidupan nyata, yaitu disimulasikan. Nah, yang bisa Ibu tawarkan di sini, kalau contoh ini adalah bongkar pasang konfigurasi elektron. Jadi kita buat ada aja puzzle gitu loh. Puzzle misalnya S1, S2, eh, 2P2, 2P3, dan selanjutnya seperti itu. Embato D dan lain sebagainya. Dari situ nanti kan kita bisa anak-anak tuh melihat ini loh maksudnya sekulit, ini ya maksudnya kulit, ini loh kalau menentukan golong ini caranya, ini loh kalau menentukan periode ini caranya. Nah, jadi ini sudah Ibu lakukan penelitian ya, dan sudah Ibu buat jurnal juga ini. Itu salah satu karena memang kegamangan Ibu sebagai guru kimia, mengapa konfigurasi elektron ini kok sulit dipahami oleh siswa gitu loh. Dan alhamdulillah ini menghantarkan Ibu mendapat juara ya kemarin tahun 2015 itu Torai itu penghargaan pengajar Sains Edukasi Award gitu loh. Alhamdulillah. Itu tahun 2015. Selanjutnya kan juga selanjutnya itu ikatan kimia. Nah, kalau ikatan kimia ini juga Ibu ini sebenarnya ketika masih muda seperti Maira, ketika Ibu baru jadi PNS, semangat Ibu sangat luar biasa. Ibu berangkat dari Batu Mandi ke Man 2 Barabai itu jauh banget. Ternyata setelah Ibu sampai, oh ternyata ada pembangunan ya Ibu tidak tahu. Sedangkan materi Ibu harus habis gitu loh. Lalu timbul ide aja langsung. Ibu nggak tahu ini namanya. Ibu bisa membuat mode-mode pembelajaran itu tanpa Ibu tahu namanya, yang beda dari yang lain gitu loh. Kalau Ibu buatlah anak-anak, kalau sini kertas aja Ibu tulis, ayo ini apa namanya, ini Na positif, kamu Cl negatif. Na positif ion 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 natrium, di sini Cl nih ion klor, ayo sandingkan. Nah kayak gitu, asalnya gitu aja. Itu di ketika Ibu tahun 2010 itu 2010 menyandingkan kayak gitu. Setelah itu belum selesai penelitian ini, lalu ketika Ibu 2011 ke Man 2 Balangan, Man 2 Paringin, sekarang Man 1 Balangan, tuh Ibu teruskan. Oh ternyata itu adalah itu mencari pasangan. Tapi Ibu sukanya bukan hanya itu, game, permainan. Jadi make and game, MMG jadi namanya itu. Itu sebenarnya pertama Ibu bikin PTK tanpa sengaja dan tanpa tahu namanya. Nah, itu ternyata menarik juga permainan-permainan seperti itu. Tentulah juga harus bisa dikelola ya. Jadi ini juga metode kooperatif ya, model kooperatif. Nah, yang model saintifik yang bisa juga untuk model saintifik untuk karakter mapelnya ini yang penelitian ya, penelitian dan juga contohnya untuk proyek juga bagus ya untuk EKM ini. Salah satunya itu adalah misalnya tentang larutan, menentukan larutan elektrolit dan elektrolit itu bisa menggunakan metode saintifik yang mudah ya. Sebenarnya semuanya bisa sih. Cuma kan di tempat saya, tempat Ibu ini kan laboratoriumnya nggak sempurna gitu loh. Jadi nggak ada laboratorium hebat gitu loh. Jadi hanya menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi ketika sel Polta kelas 12 itu, Ibu coba mereka ke alam. Jadi sumber dari alam digunakan untuk penelitian dan kembali ke alam. Yaitu di sini adalah menciptakan taman gantung tempurung bersinar dengan model saintifik ya, penelitian ya, berbasis percobaan. Akhirnya ini juga sangat menarik, anak-anak sangat bahagia sampai membuat taman. Jadi menggunakan bahannya dari paku, sendok, tanah sawah, tempurung kelapa, habis itu dari baterai
Centar itu mereka melakukan penelitian. Jadi kelas 12 tapi masih bermain gitu loh. Dan mereka asik gitu loh. Jadi ini juga saintifik ini selain memang sesuai dengan karakteristik pembelajaran kimia, tapi asik, menarik, dapat gitu loh. Jadi saintifik ya salah satu ya Bu Maira ya, itu salah satu yang bisa. Kalau yang model pembelajaran yang teori, habis itu kayak misalnya materi-materi yang agak membosankan ya, itu karakternya agak membosankan ya, itu kita bisa menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya ini kan kalau ibunya kan ganti lagi tutor sebaya. Asalnya itu 2 kali Bu penelitian. Asalnya tutor sebaya saja. Ini karena apa namanya tidak terlalu heterogen ke kecerdasan anak-anak ibu itu. Jadi ada yang sangat cerdas, ada yang masih di bawah, ada yang ketinggalan. Untuk itulah yang cerdas ini harus membantu temannya. Jadi saling membantu itu. Jadi ini kooperatif juga ya. Jadi ibu sering menggunakan kooperatif dan saintifik ya. Penelitian ibu sering menggunakan kooperatif dan saintifik. Jadi mereka saling membantu. Karena kalau di tutor sebaya, keberhasilan individu itu ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Jadi kelompoknya tidak dikatakan tidak berhasil apabila tidak membawa individu temannya ini berhasil. Jadi di sini akhirnya kan sama. Ini luar biasa loh, berdasarkan penelitian Ibu peningkatannya luar biasa. Sudah 85-an ya. Nah, itu selanjutnya itu Ibu kombinasikan lagi karena kemarin ada gerakan literasi nasional ya GLS itu ya. Lalu Ibu kombinasikan lagi dengan literasi. Jadi literasi lagu TTS, literasi guru tutur teman sebaya. Jadi gurunya ini adalah teman sebayanya dia. Tapi mereka harus melakukan literasi. Dan ternyata Ibu Maira luar biasa. Anak-anak kita itu, mereka itu bukannya nggak cerdas, tetapi mereka tidak punya waktu gitu aja ya. Kalau yang nggak malas kan nggak enak. Tidak punya waktu untuk belajar. Jadi kita harus menyediakan waktu 15 menit mereka untuk belajar. Jadi ilmu mereka nggak kosongan. Ketika menggunakan model kooperatif dengan metode lagu TTS, ini peningkatannya sangat signifikan. Ditambah dengan permainan jom dengan kahort dan lain sebagainya, itu ternyata sangat memuaskan. Dan grandnya itu tinggi. Jadi grandnya itu ya sangat tinggi. Jadi metode ini menurut Ibu juga salah satu yang pas untuk karakteristik yang apa namanya yang agak membosankan lah, yang anak-anak bisa tidur gitu loh. Ini salah satu yang bisa kita gunakan juga. Itu kira-kira Maira. Jadi yang jelas semuanya bagus sesuai dengan permasalahan siswa kita apa dan metode apa yang pas. Jadi yang intinya di sini Ibu Maira, guru harus cerdas menentukan model dan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan lebih penting lagi karakteristik siswanya. Gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa memuaskan. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang puas? Gini Bu, waktunya di sini punya Lunik ada premium yang biasa saja tinggal 8 menit. Cuma ada pertanyaan, kalau untuk materi hitungan tuh bagusnya metode apa ya Bu? Kalau misalnya materi perhitungan, bagusnya tuh pakai model apa kayak gitu? Oh iya ini ya. Ini Ibu coba, ini kebetulan anak Ibu juga sebenarnya dia kan calon guru kimia ya. Dia juga kemarin mencoba untuk apa namanya? Untuk mengkombinasikan kira-kira untuk materi hitungan stoikiometri gitu loh. Itu apa yang pas? Ibu nggak ketemu ya? Ini nggak ketemu. Tetapi sebenarnya metode hitungan sebenarnya ada 2 yang bisa kita gunakan. Yang pertama tadi adalah metode tutur sebaya. Jadi anak-anak itu, jadi Ibu Maira bisa tutur sebaya ini bukan hanya anak-anaknya ini belajar sendiri. Ibu Maira sudah ketika tes awal itu kan diketahui sudah ketika stoikiometri atau hitungan atau larutan dan lain sebagainya kan tes awal itu Ibu Maira sudah tahu kira-kira ada 4 misalnya atau ada 5 siswa yang 5 ini
kita beri dulu pembelajaran tambahan, pengayaan. Nah, dari pembelajaran pengayaan ini tadi, mereka akan dapat ilmunya. Sedangkan kalau kita, misalnya di kelas itu ada 30. Ketika kalau kita ngajarin satu, itu nggak cukup waktunya. Dengan waktu 2 jam pelajaran. Tetapi apabila kita menggunakan temannya yang sudah punya isi, lalu kita tambahin lagi, kita berikan pembelajaran, itu mereka itu akan merasa diberikan kepercayaan untuk memberikan ilmunya. Dan ini belum Ibu lakukan penelitian. Dan ini insya Allah Ibu baru ingat. Ibu ini ngajar kimia di kelas EPS. Ngajar kimia di kelas agama kemarin itu. Bayangkan IPS gimana? Jadi mereka itu ada 2 soal ya, hitungan ya, 2 soal ya. Ketika mengerjakan, kan ada yang duluan ya, ada yang duluan selesai. Bu, saya sudah selesai. Nah, kalau ibu ini biasanya yang duluan itu 5 menit pertama plus 5 ya. Yang ngumpul 5 pertama plus 5. Tuh kan? Yang mengumpul kedua, yang antar 6 plus 4. Mereka cepat-cepatan kan? Jadi nggak pernah sunyi terus terang di tempat ibu itu, walaupun ibu jarang ada waktu lagi ngajar ya, tetapi ibu ada deal-dealnya dengan anak-anak itu, ngumpul tugas segini ngumpul segini, kalau nggak ngumpul nggak Pak. Nah, ketika anak-anak itu sudah mengumpul, ada 2 cara ya. Ketika anak-anak itu sudah ngumpul, ketika mengumpul jawaban, ibu kan harus Bu, saya ngumpul itu, tolong temannya koreksikan benar nggak? Nah, jadi dia mengoreksikan, oh ya benar Bu, jadi beri nilai. Jadi ibu tuh nggak mesti semuanya. Ada teman-teman ibu, rekan-rekan ibu, yaitu tutur sebaya itu tadi yang memberikan ke ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu ketika ada soal 2, nggak usah banyak-banyak 2, mereka itu harus menjelaskan lagi kepada ibu. Nah, itu ya, jelaskan kepada ibu. Yang pintar itu jelaskan dulu. Nah, mereka ini habis itu ada datang lagi, ini gimana? Ini Bu, ini jalannya ini Bu, ini caranya gini Bu, kayak gini Bu. Dia kan begitu. Wah, ini belum, belajar dulu sama temanmu itu. Belajar dia. Dan yang belajar ini dapat nilai plus. Nilai plus. Jadi berapa ada 5 yang dia ajarin, dia 5 nilai plus. Ibu kayak gitu ya. Ini strateginya adalah reward. Reward bagi mereka. Ini kan ke psikomotor mainnya. Keterampilan dia kan, kemampuan. Jadi yang mereka, Bu, saya 5. Oh, plus 5. Saya 4, Bu, plus 4. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk membuat temannya ini bisa. Itu di IPS loh. Di